Di Zakaria pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 ayat 1 sampai 3. Ya, selamat malam, shalom semuanya. Puji Tuhan, kita semua bisa berkumpul bersama-sama dan kita tahu bahwa kita berkumpul adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita berkumpul bukan hanya untuk duduk diam, dengar, habis itu sudah pulang lagi, duduk saja, pikiran sana sini, duduk saja bermain-main. Tetapi kita datang bukan untuk hal itu. Kita datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita sudah diajarkan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan cara yang seperti apa? Dengan cara yang benar. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, agar kita selalu indah di mata Tuhan dengan melakukan yang Tuhan kehendaki daripada kita semua. Dan dengan pujian yang tadi sudah kita nyanyikan, bahwa di tengah ombak dan arus pencobaan, Tuhan Yesus setia. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, bahwa lagu-lagu ini pun semua sudah pernah diartikan kepada kita semua. Bahwa pada saat tadi pun, saat dalam doa buka pun, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang akan Tuhan katakan. Dan yang Tuhan Yesus mau ingatkan untuk kita semua, bahwa ingat, di tengah ombak dan arus pencobaan sekalipun Tuhan Yesus tetap setia. Maka tunggulah waktu Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Pesan itu sudah sangat jelas, bahwa di tengah ombak dan arus pencobaan, banyak sekali hal pencobaan di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Tapi ingat pesan Tuhan pada malam ini, di tengah ombak dan arus pencobaan sekalipun, yang berat-berat sekalipun, ingat Tuhan Yesus tetap setia. Tuhan Yesus adalah setia, tetap setia sampai selama-lamanya. Maka tunggulah waktu Tuhan, karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Sama halnya seperti murid-murid Yesus, bahwa mereka sudah ikut Yesus memang, tapi mereka masih ada ujian-ujian. Masih ada, mereka diuji, agar Tuhan Yesus melihat apakah benar mereka tulus, murni dari hati, ataukah tidak. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Ingat selalu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus bisa melakukan yang mustahil bagi manusia, dan itu secara nyata. Bukan Tuhan Yesus tidak memberikan harapan yang palsu, tetapi Tuhan Yesus memberikan kita harapan di mana kita bisa bergantung kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa benar, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua, agar walaupun dalam kehidupan kita banyak pencobaan, banyak godaan, banyak hal-hal yang mau membuat kita kalah dalam peperangan hidup kita masing-masing, tapi ingat, jikalau berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus, kita akan menang. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, tidak, tetapi karena Tuhan Yesus yang memberi kemenangannya bagi kita semua. Ya, puji Tuhan atas penjelasan yang Tuhan Yesus berikan untuk pujian pada malam ini. Bahwa biarlah pujian-pujian yang tadi kita nyanyikan itu menjadi penguatan bagi kita, agar saat kita mau memuji dan meninggikan dan memuliakan nama Tuhan, kita dengan hati yang bersuka cita dan dengan hati yang mau mengucap syukur, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita semua. Nah, sekarang kita masuk di dalam renungan dengan firman yang tadi sudah dibacakan di Zakaria pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 ayat 1 sampai 3. Dan itu pun dari awalnya pasal 9 sampai 14, nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Dan ingat, seperti yang sudah dinyatakan, Mesias datang bukan satu kali saja, 2 kali. Yang pertama adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga dan menebus dosa-dosa manusia. Yang kedua kali adalah yang terakhir kali, itu yang paling akhir, tidak akan ada lagi.
Dan saat Mesias itu datang untuk kedua kali, bukan lagi untuk memberitakan, bukan lagi untuk menebus dosa-dosa manusia, tapi untuk memilih dan mengangkat orang-orang yang sudah terpilih dari awal mula dunia diciptakan. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, bahwa dengan penyataan yang diberikan bagi kita oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus menyatakan pada saat pengangkatan itu mereka bukan terangkat seperti yang diketahui manusia, tetapi semua berlari. Yang terpilih mereka berlari menuju kepada Tuhan. Karena itulah kehidupan mereka. Mereka selalu berlomba, mengikuti perlombaan mengejar keselamatan. Pengangkatan itu mengartikan pengangkatan mereka yang dari hamba menjadi anak Allah. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Ingat, ini adalah nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias. Dari zaman Zakaria pun, dari zaman Yesaya pun, dari zaman dulu-dulu pun sudah dinyatakan bahwa akan datang, Tuhan akan datang. Dan sampai pada akhir firman Tuhan Alkitab pun masih dinyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Dan pada akhirnya pun dikatakan bahwa wahyu paling terakhir, ya Tuhan Yesus datanglah segera. Ingat, kedatangan Mesias tidak boleh diambil dengan main-main, tidak boleh dianggap sepele, karena ini menentukan kita mati atau hidup. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dan dari pasal pertama, hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel, umat pilihan Allah. Dan Tuhan Yesus ingatkan, dari perikopnya pun sudah jelas, hukuman atas bangsa-bangsa yang dia di sekitar Israel. Israel itu apa? Umat pilihan Allah, yang dipilih oleh Allah, bukan karena perbuatan mereka, tapi karena kasih Allah, karena kehendak Allah, karena Allah mau. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dan paling di ayat pertama, kata paling pertama, ucapan ilahi, mengartikan ini bukan datang dari dunia, datang dari yang di luar kemampuan pikiran manusia. Ucapan ilahi, heavenly saying, itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Ucapan ilahi, this comes from heaven, not from the world. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Firman Tuhan, the word of God, datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik. Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel. Dan itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua. Dari awal firman ini, oh ingat, semua suku Israel adalah kepunyaan Tuhan. Kota-kota Aram mengartikan apa? Semua orang yang mau hidup di dalam Tuhan adalah kepunyaan Tuhan. Maka jikalau kepunyaan Tuhan, Tuhan akan jaga dengan sangat baik. Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memelihara. Sama seperti di dalam firman tertulis bahwa kalian adalah biji matanya. Sebab engkau adalah biji matanya. Kita punya biji mata, pasti kita jaga baik-baik. Kalau ada debu masuk, pasti kita berusaha kasih keluar. Kalau ada bulu mata yang masuk, pasti kita berusaha untuk keluarkan, karena sakit. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan menjaga kita seperti biji mata. Jikalau ada yang salah yang masuk ke dalam kita, mengartikan ada hal yang membuat kita berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan sedih, Tuhan akan merasa sakit hati. Kenapa? Karena Tuhan sudah menjadikan kita kepunyaan Tuhan, miliknya Tuhan. Tapi kita mau jauh daripada Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tiros dan Sidon, sekalipun mereka sangat bijaksana. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, although they are very wise. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita, walaupun mereka sangat bijaksana, tapi mereka tetap kepunyaan Tuhan, di bawah pemerintahan Tuhan, di dalam tangan Tuhan, bukan di luar Tuhan, di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua.
Mau ingat, mereka yang sangat bijaksana pun, dan itu pun nyata, bahwa orang-orang Kristen yang mengaku bahwa mereka tahu firman, yang mengaku bahwa mereka tahu segala-galanya, yang mengaku bahwa mereka sudah tahu dari bahasa ini, bahasa itu, kitab ini, kitab itu, berbagai macam jenis. Tapi ingat bahwa mereka semua kepunyaan Tuhan, mengartikan di bawah pemerintahan Tuhan. Mereka tidak akan pernah bisa lebih tinggi daripada Tuhan, karena mereka dari awalnya akan tetap dan selalu semua manusia di bawah Tuhan. Yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, sekalipun mereka sangat bijaksana, Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan, namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Yang menganggap bahwa mereka bisa bertahan pada masa-masa sukar ini, yang menganggap bahwa mereka bisa membeli segala sesuatu dalam masa sukar ini, menaburkan bahwa mereka menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Mengartikan apa? Di mata Tuhan itu tidak berguna. Di mata Tuhan itu adalah hal yang hina. Di mata Tuhan itu sangat akan binasa pada akhirnya. Karena apa? Banyak orang mau bergantung pada semua itu, bergantung pada kota benteng, dinding, tembok yang sangat kuat, mau bergantung pada banyaknya perak dan emas yang mereka punya. Tapi pada akhirnya itu semua akan binasa. Tuhan akan membuatnya miskin, melontarkan kekuatan tembok itu, kekuatan yang dia bisa bertahan pada dirinya sendiri ke dalam laut. Tidak akan ditemukan oleh apapun dan siapapun. Dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Oh, ingat, jangan sampai kita berpikir bahwa kita bisa melakukan segala sesuatu hal sendiri. Kita tidak bisa sama sekali, karena kita tidak punya kuasa apapun. Itu mengapa kita mengucap syukur, karena kita seperti lagu kasih setiamu, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Mengartikan bahwa siapa kita nih, siapa kita nih, siapa kita bukan orang terkenal, kita bukan orang yang sudah punya uang banyak, donatur dari sana ke sini, ke sana ke sini. Kita sudah bikin hal yang paling baik sampai Tuhan mau senang-senang, Tuhan jaga kita. Kita tidak bisa balas apapun kepada Tuhan. Siapa kita ini? Sampai Tuhan mau memelihara kita sampai pada detik ini. Dan bukan itu saja, memelihara itu pun untuk memberitakan kebenaran bagi kita, memberikan makanan rohani kepada kita. Ingat, di dalam firman tertulis, celakalah mereka yang menganggap diri pintar. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita adalah pintar, karena kita adalah bodoh. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Kita harus punya tuntunan Roh Kudus, karena kalau tidak berarti datang dari iblis. Dan Tuhan Yesus mengingatkan dari ayat 3 dan 4 ini, mengingatkan jangan bergantung pada diri sendiri. Askelon akan melihatnya lalu takut, juga Gaza lalu gemetar sangat. Ekron pun sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Sama seperti firman kemarin, singa dari hutan ketakutan karena melihat kegoncangan di mana-mana, melihat kesusahan di mana-mana, akan takut. Askelon akan melihatnya lalu takut, juga Gaza gemetar sangat. Ekron harapannya sudah kandas. Gaza rajanya binasa, Askelon tidak akan didiami lagi. Dan itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua. Oh, jangan sampai kita menjadi bangsa-bangsa yang lain ini, yaitu apa? Yang tidak mau bergantung di dalam Tuhan, yang tidak mau ada di dalam genggaman tangan Tuhan, tidak mau menjadi biji mata Tuhan, yaitu apa? Tidak mau bertumbuh di dalam Tuhan, melihat apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan kehendaki.
maunya diri sendiri, maka pada akhirnya mereka akan bertanggung jawab. Mereka akan merasa takut. Karena apa? Mereka tahu bahwa selama ini Tuhan sudah memberi kesempatan, tapi mereka tidak memakainya dengan baik. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Lalu setelah itu, di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Dan keturunan campuran ini mengartikan bagi mereka yang sudah tahu kebenaran tapi tidak mau bertumbuh di dalamnya. Mereka sudah datang, ikut ibadah, dengar kebenaran. Dan bukan berarti bahwa itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, bukan berarti bahwa orang-orangnya kita semua adalah suci, jadi orang semua harus datang ke kita. Tidak. Tetapi yang Tuhan jadikan kebenaran adalah kudus. Maka orang harus datang untuk Tuhan, bukan untuk kita. Kita harus rendah, Tuhan yang ditinggikan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Keturunan campuran ini mengartikan bahwa mereka yang sudah tahu tentang kebenaran, tapi mereka kembali ke dalam kehidupan mereka, tidak lagi mau mengetahui tentang semua itu. Maka mereka bercampur, yaitu mendua hati, tidak mau untuk memilih yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Apakah kita termasuk keturunan campuran ataukah tidak? Ingat, yang mendua hati tidak akan tenang, dan yang mendua hati tidak akan mendapat bagian apapun di dalam yang sudah Allah janjikan bagi orang-orang percaya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan, dan itu bahwa mereka masih membanggakan suatu hal yang masih terus-menerus mereka banggakan. Tidak pernah mereka mau tinggalkan itu kebanggaan. Dan kita tahu bahwa Filistin jahat-jahat. Orang-orang Filistin jahat-jahat. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan, kebanggaan mereka adalah hal yang tidak berguna. Maka jangan sampai kita mau membanggakan hal-hal yang sama sekali tidak berguna. Pada akhirnya akan binasa. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, bahwa melenyapkan darah dari mulutnya, kejijikan dari antara giginya. Mengartikan itu, kita pun pada dulunya termasuk dari bangsa-bangsa ini yang membanggakan diri, punya kebanggaan untuk hal yang tidak berguna, menyombongkan diri, menganggap bahwa bisa segala sesuatu hal, termasuk menganggap bahwa sangat bijaksana, menganggap bisa lepas daripada Tuhan. Dan di situ dan kita pun dari mulut kita ada darah kejijikan dari antara gigi kita, yaitu apa? Perkataan kita membuat orang lain berdosa. Darah mengartikan membuat diri kita sendiri berdosa. Kejijikan membuat orang lain berdosa. Bayangkan, dari perkataan saja pun bisa membuat orang lain berdosa, apalagi dari perbuatan. Perkataan sangat penting, karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seperti di dalam firman tertulis, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa apa yang jijik najis adalah yang keluar dari mulut, bukan yang masuk dari mulut, yaitu perkataan-perkataan najis. Dan lewat Paulus diingatkan, Roh Kudus mengingatkan, oh ingat, lidah adalah seperti api kecil. Kalau tidak kendalikan, kalau tidak matikan, kalau tidak ada penguasaan diri, akan membakar seluruh hutan, membuat rugi diri sendiri. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda. Dan itu, kita pun dikeluarkan dari bagian-bagian itu untuk menjadi kepunyaan Allah. Umpama jikalau kita punya suatu tas, kita pergi kemana-mana dengan tas itu, pasti kita jaga sekali. Kita tahu kita taruh di mana. Kalau kita lupa kita taruh di mana, pasti kita cari. Mana tas saya paling sayang tas itu. Tasnya di mana? Saat mendapatkan pasti kita lebih jaga agar jangan hilang. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan. Tuhan pun menjadikan kita seperti itu.
bahwa Tuhan sayang kita. Kalau kita hilang dari hadapan Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak bisa cari kita. Tuhan panggil kita kembali. Tuhan tahu kita sembunyi di mana, tapi Tuhan mau kita yang melangkah keluar dari tempat persembunyian itu, melangkah keluar dari apa yang mau menahan kita, hal-hal dosa, hal-hal kejahatan. Tuhan mau kita keluar dari semua itu, komitmen lepas semuanya, agar pada saat Tuhan panggil kita mau mendengar panggilan Tuhan, kita mau ikut maunya Tuhan, Tuhan tarik kita keluar. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Oh, ingat Allah. Dan kita tahu bahwa ini adalah firman Tuhan. Tuhan Allah. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Mengartikan bahwa mereka yang hidup di dalam Tuhan, yang mau menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam rumah Tuhan, yaitu apa? Bait Allah di dalam diri mereka sendiri. Mereka yang adalah bait Allah itu, mereka memenuhi diri mereka dengan hadirat Tuhan selalu. Dekatkan diri dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dengan begitu Tuhan menjadi pengawal atas mereka. Tuhan menjadi pembela mereka. Yang Tuhan Yesus mengingatkan, ingat bahwa saat Tuhan yang menjadi pengawal, penjaga, pembela, siapa yang melawan? Iblis pun akan lari. Dan lari itu pun bukan lari dengan sopan, kembali tanpa luka. Lari bahkan saat Tuhan berfirman pun iblis lari dengan berdarah-berdarah. Mengartikan bahwa dia terluka. Dia tidak sanggup di hadapan Tuhan. Karena iblis pun tahu kalau Tuhan adalah maha kuasa, adalah yang maha kuasa, yang lalu lalang. Mengartikan bahwa pengawal terhadap mereka yang lalu lalang, tidak akan ada lagi penindas mendatanginya. Mengartikan bahwa Tuhan menjaga yang ada di dalam, dan juga Tuhan menjaga di luar agar melihat yang lalu lalang. Mengartikan bahwa Tuhan melihat setiap, seperti tadi lagu yang tadi kita nyanyikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Dan benar, Tuhan sedang melihat kehidupan setiap orang. Siapa yang lalu lalang, siapa yang mau datang masuk ke dalam rumah Tuhan, yaitu apa? Menyenangkan hati Tuhan, hidup di dalam Tuhan, hidup menurut kehendak Tuhan. Itulah artinya hidup di dalam rumah Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Karena tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Dan benar, sekarang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita bahwa Tuhan memperhatikan dengan seksama siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Itu semua sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Seperti tadi yang dalam lagu yang sudah diberikan bagi kita oleh Tuhan, yang Tuhan izinkan kita nyanyikan, yang akan kita nyanyikan, yaitu waktu Tuhan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan itu jikalau Tuhan yang izinkan, karena Tuhan yang menentukan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Sekarang Tuhan sendiri telah mengindahkannya. Dan memang benar Tuhan mengindahkan kita semua jikalau kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Jikalau kita mau hidup sama seperti teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi kita semua. Live according to God's will. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua, hidup menurut perintah. Sekarang sudah menjadi perintah bagi kita. Karena apa? Kita sudah dijadikan saksi-saksi Allah, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Dari perikop mengingatkan hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel. Dan ini adalah ucapan ilahi datang dari surga. Berarti ini adalah kebenaran. Mengingatkan jangan sampai kita mau menjadi bangsa-bangsa
yang di sekitar Israel, tapi tidak termasuk dalam Israel. Mengartikan di sekitar orang-orang terpilih, tapi tidak termasuk dalam yang terpilih. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi masing-masing kita. Apalagi jangan sampai kita menjadi musuh, karena Tuhan yang menjadi pengawal, Tuhan yang menjadi penjaga, Tuhan yang menjadi pembela, Tuhan pun yang menjadi raja. Tuhan yang akan menentukan, Tuhan yang akan berperang melawan. Apakah kita sanggup melawan Tuhan semesta alam? Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua lewat pasal 9 ayat 1-8. Setelah itu, Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Dan kita tahu bahwa putri Sion dan putri Yerusalem ini mengartikan penduduk-penduduk Sion dan penduduk-penduduk Yerusalem. Kita tahu bahwa Sion mengartikan tentang surga. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Wahai putri Sion, mengartikan bahwa mereka yang akan dipilih untuk bisa menghampiri kemuliaan Tuhan. Bahkan sekarang yang paling indah pun yang Tuhan Yesus nyatakan bagi kita, yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita merasakan hadirat Allah Bapa, dan itu sungguh luar biasa. Masing-masing kita tahu, masing-masing kita yang tahu apa arti dari merasakan kehadiran Allah di antara kita. Dan itu melebihi dari apapun yang bisa dunia tawarkan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Bersorak-soraklah dengan nyaring. Itu kembali Tuhan mengingatkan di tengah ombak dan arus pencobaan. Ingat, Tuhan Yesus setia tunggu waktu Tuhan. Maka bersukacitalah selagi menunggu waktu Tuhan. Tetap bersukacita, karena Tuhan Yesus setia, karena Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah melanggar janjinya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua, bersorak-sorailah, yaitu apa? Tinggikan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan membalasnya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua, karena kita pun diajarkan setiap hari tentang apa yang Tuhan kehendaki daripada kita semua. Kita setiap hari diizinkan datang ke Sion. Bukan dalam arti gereja-gereja yang dibilang gereja Sion, tempat Sion. Tidak. Sion yang sudah Tuhan Yesus artikan kepada kita adalah hadirat Tuhan. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua setiap hari. Harusnya kita bersorak-sorai, kita mengucap syukur, sekalipun kita di tengah ombak dan arus pencobaan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan pengawal kita, Tuhan raja kita, Tuhan yang tahu apa yang baik bagi kita. Karena kita adalah kepunyaan Tuhan, Tuhan tahu bagaimana cara memelihara kita, bagaimana cara menjaga kita, apa yang kita butuhkan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Itu yang Tuhan mengingatkan. Pada awalnya Tuhan sudah mengingatkan bahwa Tuhan adalah pengawal, penjaga. Dan Tuhan pun mengingatkan Tuhan adalah raja di atas segala raja, yang mempunyai hak penuh untuk memutuskan bagi kita apa yang harus kita lakukan. Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua, bahwa Tuhan mau mengingatkan untuk kita agar kita selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus mau kita tidak menyimpang daripada jalan yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita semua. Bahwa Tuhan mau untuk tetap selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan ingat bahwa seperti tertulis di dalam Amsal, raja, seorang raja dari sorot matanya sudah tahu yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Dan kita tahu kita mempunyai raja di atas segala bekerja. Cara Tuhan bekerja adalah ajaib yang mustahil bagi manusia, adalah yang dilakukan oleh Tuhan agar nyata itu datang dari Tuhan.
Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Mengartikan itu bahwa manusia yang memikirkan bahwa mereka mempunyai kebesaran di mana-mana. Ingat, itu yang diartikan bahwa banyak orang yang memakai firman Allah. Banyak orang sekarang ini yang memakai alasan dalam nama Yesus, dengan firman Allah, memakai firman Allah untuk menyembuhkan orang banyak. Dan kita tahu, jikalau ada, itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Ingat, segala sesuatu harus diuji di dalam Tuhan. Karena di dalam firman pun, kereta-kereta, kuda-kuda yang besar-besar itu akan Tuhan lenyapkan. Akan lebih buruk daripada yang sudah disembuhkan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, banyak orang yang memakai firman Allah untuk menyembuhkan orang. Tapi ingat satu hal, itu semua akan dilenyapkan kalau bukan datang dari Tuhan. Maka ingat, segala sesuatu harus diuji. Ujilah segala sesuatu, itu firman Tuhan Yesus. Itu yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua, ujilah segala sesuatu dari apapun dan siapapun. Sekalipun buktinya langsung sembuh satu kali itu, dorong itu dia bikin ini, dia bilang ini, langsung sembuh. Ingat, nabi palsu bekerja seperti itu. Nabi palsu bekerja seperti itu. Pegang satu kali sembuh, bicara sembuh. Hati-hati, ujilah segala sesuatu. Itu mengapa Tuhan Yesus mengingatkan, Tuhan akan raja itu akan melenyapkan kereta-kereta dan kuda-kuda itu. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, mau lihat bagi nabi-nabi palsu itu, bagi orang-orang yang melakukan kesembuhan itu dengan mereka memakai alasan bahwa mereka dipakai Tuhan. Mengartikan apa? Memakai alasan firman Allah, baca firman, berdoa, sebut nama Tuhan. Tapi ingat, memang sembuh karena diingatkan, kalau mau ikut jalan sendiri awalnya senang, awalnya bahagia, sukacita, akhirnya lebih sengsara. Saat itu sembuh, tapi akhirnya akan mendapat sakit yang lebih dari yang saat pertama. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Berhati-hati, jangan sampai kita mau cari jalan sendiri. Pada akhirnya kita akan mendapat kesengsaraan 2 kali lipat dari apa yang sudah Tuhan nyatakan untuk kita, daripada yang sebenarnya diberikan untuk kita. 2 kali lipat karena apa? Tidak percaya kepada Tuhan dan mengkhianati Tuhan. Mengkhianati Tuhan yaitu apa? Pergi jalan sendiri, pergi cari jalan sendiri, mau cari cara sendiri. Bilang bahwa beriman, bilang bahwa percaya. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, bahwa terkadang Tuhan mau kita tunggu waktu Tuhan. Tuhan mau kita selalu, seperti tadi lagu sudah sangat jelas, bahwa bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Dan itu pasti sudah pernah kita nyanyikan. Dan jikalau kita masih mau mencari jalan di luar, berarti kita masih belum percaya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Ingat, uji segala sesuatu. Jangan berpikir bahwa bukti fisik ada, jadi bisa, akan nyata, akan terjadi juga untuk kita. Tidak. Jangan, itu yang Tuhan Yesus mengingatkan, jangan menjadi keturunan campuran yang meragukan apa yang sudah Tuhan nyatakan. Memang sulit, memang susah. Maunya kayak dulu-dulu, zaman dulu, Tuhan Yesus tinggal pegang, berdiri langsung. Murid-murid tinggal bilang, berdiri langsung. Tapi ingat, sekarang ini adalah akhir zaman, menjelang kedatangan Mesias kembali. Akhir zaman akan datang banyak nabi palsu. Tertulis di dalam Matius pasal 24, mengingatkan apa?
semua orang itu akan dilenyapkan, mendatangkan kesesatan, mendatangkan bagi orang-orang yang percaya kepadanya kebinasaan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Tuhan menguji setiap kita. Tuhan sedang menguji setiap saat. Menguji apa? Mau menguji, melihat apakah mengikuti keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, ataukah keinginan dan kehendak kita. Yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, ingat bahwa jangan sampai kita menjadi keturunan campuran itu, yang mendua hati itu. Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua bahwa berhati-hati, jangan sampai terjadi yang lebih buruk. Tuhan Yesus mau menguji apakah kita ikut yang Tuhan sudah nyatakan. Yang Tuhan nyatakan adalah yang Tuhan mau. Maka mau ikut yang Tuhan mau atau mau ikut diri sendiri, yang diri sendiri mau, dan cari di tempat lain, bukan cari di Tuhan. Cari di tempat lain dengan alasan bahwa ini datang dari Tuhan. Tuhan yang membawa berkat ini. Uji, harus uji. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Karena ingat, bisa saja itu adalah kereta-kereta dan kuda-kuda busur perang yang akan dilenyapkan. Ingat bahwa Tuhan memakai keledai, mengartikan bahwa dengan cara yang lemah, yang orang bilang bahwa dia katanya raja. Mana? Dan itu seperti yang Tuhan Yesus sudah janjikan, kesembuhan nih, katanya dong bilang berdoa bilang ini sembuh-sembuh. Mana? Tidak ada nih. Ada prosesnya. Dari itu mengapa Tuhan mengingatkan berulang-ulang, jangan sampai hilang dasar kebenaran. Awal-awal itu tidak boleh dilupakan. Karena ingat, sama hanya seperti pada saat mau ujian nasional, semua materi diulang kembali. Dari mulai kelas 1, semua ada. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Jangan sampai kita lupa dasar-dasar itu. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita. Yaitu dasar yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua, agar jangan sampai kita masih mau mengikuti keinginan sendiri, pergi cari sendiri, pergi cari jawaban, kesembuhan, jalan keluar di tempat lain yang bukan datang dari Tuhan. Ingat, cara Tuhan bekerja ada prosesnya. Ada proses. Itu sudah diajarkan dari awal mula kita bersama-sama. Ada proses agar di situ Tuhan uji kembali apakah memang mau bergantung dalam Tuhan, mau beriman kepada Tuhan, mau berharap bahwa memang hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan atau tidak. Itu dasar, diajarkan dasar itu, batu-batu dasar. Yaitu saat Tuhan Yesus menyatakan keajaibannya, jawabannya, kesembuhannya bagi kita, pemulihannya bagi kita, ada proses. Proses itu pun mengajarkan kita untuk iman. Kalau satu kali jadi, iman dan pengharapan untuk apa? Kalau satu kali jadi, kalau satu kali sembuh, kalau satu kali punya jawaban langsung, kalau berdoa langsung jadi, bagaimana kita mau beriman? Iman untuk apa? Kita berharap kepada Tuhan untuk apa? Kita minta Tuhan untuk apa? Kalau satu kali jadi, kalau kita tahu sudah akan jadi. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, saat kita melihat bahwa akan jadi, kita tidak akan berharap. Karena kita tahu sudah ada. Diajarkan kembali dasar-dasar. Dasar dari awal mula kita mulai bersama-sama. Yaitu umpama, sebuah perumpamaan. Yaitu seorang anak, bahwa dia akan mengikuti ulangan di sekolahnya, ujian yang sangat penting. Dan orang tuanya menjanjikan, kalau dia dapat ranking 1, dia nilai bagus ranking 1, dia akan mendapat sepeda baru, hadiah. Dan di situ dia pasti berharap untuk hal itu, berharap dia belajar baik-baik. Tapi kalau misalkan dia melihat bahwa orang tuanya sudah membeli sepeda baru itu, dia akan malas. Karena apa? Dia tahu hadiah sudah ada, tinggal kasih saja. Dan itu bermalas-malasan. Pada akhirnya ujian datang,
tidak mau kerjakan, salah kerja semua, tidak dapat ranking apa-apa. Orang tuanya bilang apa? Perjanjiannya ranking 1, tidak dapat ranking 1, tidak diberikan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Tapi jikalau dia tidak melihat bahwa orang tuanya sudah membeli sepeda itu, maka dia pasti berharap. Dia pasti berharap, oh iya, kalau saya kerja keras, kalau saya belajar, kalau saya terus-menerus belajar supaya saya jadi pintar, saya ujian kerja benar, dapat ranking 1, saya dapat hadiah. Kalau kerja dapat upah. Itu peraturannya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Ingat bahwa Ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Damai itu yaitu apa? Firman Tuhan, penyataan yang diberikan oleh Tuhan. Akan datang kesembuhan, tapi tunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan ada prosesnya. Jangan sama sekali, jangan tuntut lebih dari apa yang diberikan. Jangan paksakan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Ingat, karena Raja Mesias di Sion, sedangkan kita menghampiri Sion, hadirat Tuhan. Maka kita harus sungguh-sungguh, kita harus dengan serius, kita harus dengan hati yang memang benar-benar mau tersunggur, bukan cari tempat lain, bukan cari keinginan sendiri. Yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Kalau seperti itu berarti apa yang mustahil bagi raja ini? Apa yang mustahil bagi Yesus? Di saat kita tahu bahwa kekuasaannya, wilayah kekuasaannya dari ujung laut satu ke ujung laut lainnya, timur ke barat, utara ke selatan, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Dan itu sudah sangat jelas bagi kita semua. Dan dari tadi Roh Kudus sangat menggebu-gebu. Karena apa? Ada saja hal-hal yang mau membuat kita jatuh dalam dosa. Roh Kudus menggebu-gebu karena apa? Bahwa Roh Kudus tidak mau kita jatuh. Roh Kudus mau apa? Menguji. Karena apa? Wilayah kekuasaan Tuhan Yesus Kristus di mana-mana, maka banyak yang akan palsukan. Banyak yang akan memalsukan semua itu. Berhati-hati, jangan sampai terima yang palsu, yang tidak benar, yang bukan datang dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus, melihat saja sudah tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Karena Dia adalah adil dan jaya. Dia ditinggikan, Dia dimuliakan. Jaya itu mengartikan apa? Saat dalam di tengah ombak dan arus pencobaan, susah, sulit, kesakitan apapun, kesulitan apapun itu, tinggikan namanya, tinggikan nama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan pasti bisa untuk menyatakan kuasanya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di saat kita punya harapan itu, maka Tuhan akan mendobrak kita punya pikiran-pikiran yang berpikir bahwa tidak akan pernah bisa sembuh. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua bahwa jangan sampai itu pun yang Tuhan Yesus mau mengingatkan kembali dari ayat-ayat ini, yaitu jangan sampai membuat kesakitan, membuat kita down, membuat kita, hey, ini kayaknya tidak sembuh, berapa hari nih dia begini terus, dia ulang terus, ya sudah begini tapi dia bikin lagi, dia sudah dari ini terus pindah ke ini lagi, baru aduh paling setiap hari tuh saya susah sekali, saya bikin begini, saya ini sakit begini, dia bikin begini, aduh paling susah sekali, pokoknya setiap hari. Iblis ketawa. Dan Tuhan Yesus ingatkan, karena itu sudah termasuk dalam bersungut-sungut. Itu dosa. Ada tempat penyiksaannya, ada siksaannya. Mengeluh dan bersungut-sungut. Dan bukan saja untuk kesakitan. Saat ada tugas, masa harus baca banyak begini, masa harus bikin tugas banyak begini, tidak mau bikin, tidak mau. Dan Tuhan Yesus ingatkan, aduh susah sekali ini barang ini nih,
kaki ini sakit sekali, pinggang sakit, aduh bayi sakit sekali Yesus. Berapa hari ulang terus. Berarti kita tidak berharap. Kalau kita berharap, kita akan berdiam. Yaitu apa? Karena sudah didoakan, kita percaya ada kuasa doa, kita percaya kuasa Tuhan nyata. Tidak perlu kita bicarakan lagi. Tidak perlu kita umbar-umbar bahwa sakit deh, iya aku masih sakit sekali deh, ini sakit sekali deh, begini. Berarti kita cari pertolongan di manusia. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua, saat kita sudah berharap bergantung pada Tuhan, nanti kita tidak perlu lagi melakukan apa-apa. Kita hanya berharap kepada jawaban yang Tuhan berikan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua, ingat bahwa ada raja di atas kita, raja dari atas segala raja, raja yang mempunyai segala-galanya. Tidak ada yang mustahil bagi raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Maka ingat, percayalah kepada kuasanya, karena Dia setia. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Dan setelah itu berikutnya Israel dipulihkan kembali. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan, bahwa kita sudah ditebus. Tuhan Yesus sudah mati bagi dosa-dosa kita. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Darah perjanjian, dan itu tercakup dalam perjanjian baru. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Ingat bahwa hanya karena darah Yesus kita bisa bebas dari iblis yang membelenggu kita di dalam dosa. Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Lubang dosa yang tidak berair mengartikan apa? Bahwa yang kering, yang tidak membuat mereka bertumbuh sama sekali, yang membuat mereka makin kering, makin jatuh, tidak ada harapan keluar. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua, kembalilah ke kota bentengmu dan lubang yang tidak berair ini. Tuhan ingatkan, misalkan lubang tanahnya kering sekali, saat itu lubangnya dalam, kita mau ambil keluar, jatuh, kering, tidak bisa menahan. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Kota benteng di mana Allah sebagai pengawal kembali berharap di dalam Tuhan. Cari Tuhan, cari wajahnya Tuhan, yaitu apa? Bertuhan dengan hati yang mau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, bahwa kenapa sampai harus 2 kali lipat diganti? Kenapa harus Tuhan Yesus menggantikannya 2 kali lipat? Yaitu karena Tuhan Yesus mengasihi kita. 2 kali lipat mengartikan bahwa dari keturunan Abraham sampai pada keturunan Daud, yaitu keturunan Abraham yang diberkati oleh Allah, keturunan Daud, keturunan raja, yaitu yang dibawa pemerintahan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion terhadap anak-anakmu hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Mengingatkan, ini Tuhan yang buat, bukan kita. Tuhan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Kalau kita mau kembali ke kota benteng, kembali sebagai orang tahanan yang penuh harapan, mengartikan bahwa orang tahanan mengartikan bahwa tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai hak apa-apa. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua, bahwa seperti orang tahanan, hak apa yang mereka bisa punya sampai mereka bisa bebas-bebas keluar pintu jeruji besi, keluar sana keluar sini? Tidak, mereka hanya diam saja, melambangkan itu bahwa kita pun seperti itu, tahanan kembali ke kota benteng kita, yaitu apa? Yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau di luar Tuhan, tidak punya kuasa apapun. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua,
Ingat, mengayunkan anak-anakmu hai Sion terhadap anak-anakmu hai Yunani, dari seberang dan juga dari dalam ke seberang. Mengartikan apa? Bukan untuk menjadi seperti yang seberang, untuk mengubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu juga dengan yang seberang yang datang ke dalam. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua untuk tetap melakukan sesuai kehendak Tuhan, karena akan datang waktunya, there will come a time, bahwa kita akan diutus keluar, di mana kita menjadi saksi-saksi Allah, the witness of God. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua bahwa kita semua akan mengatakan, we will tell our testimonies about God in our life, akan mengatakan kesaksian-kesaksian kita. Selama ini sudah terbentuk kesaksian, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, apa perubahan yang ada di dalam diri kita. Kita merasakan kuasa Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Itu suatu kesaksian, bersaksi. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua bahwa ingat, dari ayat 13 ini Tuhan akan memakai jikalau terjadi ayat 11 dan 12, yaitu mengucap syukur dan kembali ke kota benteng. Mengartikan kembali hidup menurut kehendak Tuhan, bukan ikut mau sendiri, bukan ikut keinginan sendiri, bukan ikut yang menurut diri sendiri adalah benar. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Dan itu melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, mengayunkan anak-anakmu pedang dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan, melentur dari panah, busur, mengayunkan, bisa pun sebuah palu ataupun, dan itu pedang, mengartikan ingat, Tuhan memakai setiap orang berbeda-beda. Seperti tertulis di dalam firman, berbeda-beda karunia, tetapi satu roh. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dalam peperangan, bukan hanya satu alat saja yang dipakai, banyak alat. Sekarang pun senjata sudah banyak, dan nama-namanya banyak-banyak. AK-47, sniper, shotgun, minigun, banyak. Berbeda-beda bentuk, berbeda-beda fungsi, berbeda-beda nama, melambangkan berbeda-beda. Saat Tuhan Yesus mau memakai, berbeda-beda, tidak akan sama, agar terlihat bagian tubuh Kristus. Lihat paru-paru, bahwa fungsinya sama, masuk keluar oksigen, tapi berbeda bentuk fungsi. Begitu juga dengan jantung, satu tetapi di dalamnya terdapat ruangan-ruangan juga. Begitu juga dengan otak pun terbelah juga. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Ingat bahwa segala sesuatu ada fungsinya, ada fungsi. Jangan sampai kita mau membuat fungsi yang sama dengan bagian tubuh yang sudah ada. Kalau memang begitu, tubuh akan mengatakan bahwa itu bukan datang dari tubuh, karena sudah ada, kenapa butuh yang lain lagi? Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Dan Tuhan mengingatkan, Tuhan pun seperti itu. Jangan sampai kita mau ikut keinginan kita sendiri. Sudah ada yang menjadi busur, kita juga mau jadi sama seperti busur itu. Sudah ada yang menjadi pedang, kita rasa bahwa kita mau jadi sama, mau harus sama seperti pedang itu. Tidak, berbeda-beda. Cara Tuhan pakai adalah berbeda-beda. Berbeda-beda karunia memang benar, tetapi satu roh, menjadi bagian tubuh di dalam satu tubuh, yaitu Kristus Yesus. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan untuk kita semua. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan, menampakkan diri kepada mereka. Mereka akan melihat wajah Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Kita sudah tahu bahwa melihat wajahnya Tuhan Yesus bukan secara fisik, tetapi dengan yang kita alami, bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita perlu, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan.
Tuhan tahu apa yang harus kita lakukan, yang adalah baik, yang akan mendatangkan kebaikan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Nah, di situ anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan kita tahu bahwa di Wahyu, kuda putih penunggangnya memegang panah, menembakkan anak panahnya, membawa kemenangan, mengartikan kebenaran. Anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Kilat cepat, tapi orang tahu. Dan itu bahwa saat ada kilat, tadi ada kilat besar sekali, paling terang sekali. Dia bentuk begini. Cepat. Dan kalau tidak perhatikan, tidak berjaga-jaga, tidak memperhatikan dengan seksama, akan hilang momen itu. Tidak akan mendapatkannya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua, ingat, anak panah kebenarannya datang dari Tuhan, melayang seperti kilat. Tidak ada yang bisa menangkapnya. Mengartikan apa? Merampas. Tetapi diberikan. Diberikan itu dilihat. Siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang perhatikan. Kalau yang perhatikan dan bersiap-siap, saat diberikan langsung menerima. Kalau tidak perhatikan, maka masih butuh proses. Masih ada hal-hal yang bertentangan dalam diri. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, meniup sangkakala mengartikan menyerukan pertobatan. Pertobatan lewat diberitahukan tentang Tuhan yang akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Malapetaka dan bencana yang akan datang. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, yaitu yang mau ada di dalam benteng itu, yang mau hidup di dalam Tuhan, yang mau selalu melakukan kehendak Tuhan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-menginjak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Dan itu sama halnya seperti di Wahyu, bahwa yang dibilang bahwa burung-burung di udara, marilah datang kemari, nikmati daging para pahlawan penguasa-penguasa. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua bahwa mereka akan kenyang, mereka akan minum darah seperti minum anggur. Mengartikan apa? Dalam kesusahan itu mereka sudah disiapkan jalan keluar. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Jangan sampai kita bermain-main. Jangan sampai kita mau bermain-main. Pada akhirnya kita tidak akan terlindungi. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu. Amin. Seperti kawanan domba umatnya itu, sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Itu mengapa tadi bahwa amin, mengingatkan bahwa kita mau benar akan diselamatkan, yang mau berlindung di dalam Tuhan. Tapi yang diingatkan kembali bagi kita, apakah kita termasuk daripada yang akan diselamatkan ataukah tidak? Itu yang Tuhan Yesus mau mengingatkan untuk kita semua. Oh, ingat, pada hari itu mereka seperti kawanan domba. Dan itu bahwa kawanan domba pasti akan ada. Kita kawanan domba itu pasti ada gembalanya yang menuntun. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan, jangan sampai kita mau keluar dari kehendak Tuhan. Jangan mencari jawaban kesembuhan di luar rancangan Tuhan. Dan bukan rancangan, rencana yang sudah ditetapkan akan terjadi. Kalau kita mau keluar dari semua itu, maka kita tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Kesembuhan yang Tuhan janjikan tidak akan pernah. Pemulihan yang Tuhan janjikan tidak akan pernah. Jawaban yang Tuhan janjikan tidak akan pernah didapat. Jangan di depan orang lain beriman, mengatakan bahwa iya saya percaya.
Tetapi pada saat kembali mencari jawaban di luar apa yang Tuhan sudah berikan, mencari tahu, mencari jalan di luar dari yang sudah Tuhan nyatakan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua bahwa ingat, jikalau seperti itu, yang palsu akan dilenyapkan, yang palsu, yang menyombongkan diri akan dikeluarkan. Jangan sampai dikeluarkan itu karena digantikan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, siapapun bisa. Bukan berarti bahwa itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, bukan berarti keluarga jadi akan tetap ada. Tapi Tuhan lihat yang bertahan sampai akhir. Tuhan lihat siapa yang mau duduk tegak, siapa yang mau terus setia untuk melakukan kehendak Tuhan, siapa yang tidak malas-malas, siapa yang terus melakukan, yang menjadi prajurit tentara firman, pelaksana firman Allah. Bukan yang duduk diam tiba-tiba melamun, duduk diam pikir hal-hal lain, duduk diam tidak serius. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena benar itu nyata. Anak-anak sudah dipakai, dan itu nyata pada kemarin. Sudah dimulai. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, anak-anak sudah mulai untuk dipakai oleh Tuhan. Dan dipakai itu bukan satu kali dapat karunia, tidak. Tetapi ada prosesnya, masing-masing orang proses berbeda-beda. Tapi pada dasarnya sama, mempunyai iman kepada Tuhan, makin percaya kepada Tuhan, makin mau menjadi laskar prajurit firman Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak dara karena anggur. Karena apa? Makanan rohani yang diterima. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Bahwa ingat, Tuhan mau kita mengucap syukur selalu karena Tuhan selalu menyatakan yang terindah, yang terbaik bagi kita. Maka sudah seharusnya kita mengucap syukur selalu untuk semua yang Tuhan nyatakan. Sekalipun kita belum mengerti, pun terkadang pun para hamba Tuhan pun, orang-orang kudus pun, mereka tidak mengerti. Petrus dibilang pergi ke Kornelius, orang Yunani, dia tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus mau untuk dia lakukan. Dia tidak tahu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia taat. Dia mau pergi saja. Walaupun dia tidak mengerti, dia tidak melihat apa yang akan terjadi, dia tidak tahu waktunya kapan akan terjadi. Tapi yang dia tahu bahwa kalau Tuhan Yesus yang membawa, bahwa pasti baik pada akhirnya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Jangankan Petrus, Abraham, dia tidak tahu apa yang Allah Bapa maksudkan. Untuk apa? Untuk apa dia dengar suara yang tidak jelas, bilang pergi dari negeri bapaknya, padahal bisa saja dia tinggal dengan santai di situ. Tapi saat dia mendengar suara itu, dia tahu bahwa itu suara Allah. Itu suara Allahnya. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Dia sudah tahu, karena dia tahu ada kuasa terdapat dalam suara itu. Tidak ada bandingannya dengan suara yang sudah sering dia dengar. Itu mengapa dia percaya bahwa kalau Allah yang membawa dia, semua akan disediakan. Itu dari zaman Abraham turun ke Ishak, Ishak turun ke Yakub. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua bahwa Yakub pun pada saat Yusuf sudah ada di Mesir, terjadi kelaparan. Di situ Yakub tidak tahu harus berbuat apa, tapi Allah memberi hikmat, yaitu apa? Terdengar di Mesir ada makanan disimpan. Itu cara Allah, bukan kebetulan. Karena apa? Allah sudah menaruh Yusuf di Mesir karena akan terjadi sesuatu di seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, kelaparan itu pun bukan hanya di Mesir saja, merambat ke seluruh daerah. Agar apa? Pada akhirnya mereka semua sampai ke situ untuk terjadi kemuliaan Allah. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan.
Dari zaman paling dulu-dulu sudah dinyatakan bahwa Allah itu luar biasa. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan berkelanjutan dengan perikop berikutnya. Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Dan itu mengingatkan, sekalipun kita tidak mengerti, tapi ingat bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka Allah akan menyatakan yang terindah. Nuh, sama halnya seperti Nuh, bahkan sebelum Abraham, Nuh. Di situ dia tidak mengerti kenapa suara yang tidak jelas, bilang dia seperti orang gila. Karena apa? Bikin bahtera yang besar, ukurannya besar. Untuk apa? Sedangkan tidak ada tanda hujan. Orang bahkan bilang dia gila, tapi apa? Dia mau taat karena dia tahu itu suara Allah. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua contoh-contoh dari awal, seperti tertulis juga di dalam Perjanjian Baru, bahwa seperti tertulis iman karena iman Abraham, karena iman Nuh, karena iman Musa pun bisa saja dia hidup santai-santai. Untuk apa dia peduli dengan orang Israel? Tapi apa? Karena dia tahu ini saudara seimannya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua agar kita selalu beriman, karena ingat, hanya Tuhanlah pemberi hujan. Minta daripada Tuhan. Hujan yaitu apa? Untuk menghidupkan kita. Ada hujan pun belum tentu tumbuhan akan tumbuh. Itu tunggu waktu. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Hujan itu untuk apa? Membasahi kita, makanan rohani, menguatkan kita, memberi nutrisi bagi kita, penguatan, yaitu apa? Pengharapan. Bahwa di dalam Tuhan tidak akan pernah melanggar janjinya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Itu mengapa diingatkan kembali, uji segala sesuatu. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh orang lain dengan firman Allah dalam nama Yesus, dengan mujizat luar biasa, adalah hal yang jahat, adalah dusta, adalah hampa, adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara, sebab tidak ada gembala. Dan itu yang Tuhan Yesus rasakan saat Tuhan Yesus melihat sangat banyak orang. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena melihat bahwa mereka seperti kawanan domba tanpa ada gembala. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, mengucap syukur bahwa dalam kehidupan kita ada gembala yang baik, ada gembala yang mau menuntun kita ke padang rumput yang hijau, padang rumput yang baik. Jalan ke sana domba tidak tahu, bisa pun jalan ke sana penuh dengan kekelaman, penuh dengan duri batu, lembah kematian pun bisa. Tetapi apa? Kalau gembala yang menuntun, bahwa pasti tempatnya baik. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing adalah perikop berikutnya. Dan perikop terakhir, terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan, sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Yaitu apa? Mereka saksi-saksi dusta, nabi-nabi palsu, mereka yang mengatakan diri mereka gembala, mereka yang mengatakan bahwa mereka kepala-kepala kawanan kambing, yaitu yang menganggap bahwa mereka dipakai oleh Tuhan, punya kuasa dari Tuhan. Tapi ternyata tidak. Ingat bahwa akan bangkit murka Allah, murka Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan pun akan mengadakan pembalasan, karena Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya. Maka jikalau kita termasuk dalam kawanan ternak Tuhan, kita akan tahu bahwa Tuhan memperhatikan kita. Untuk apa kita cari gembala lain kalau kita sudah punya gembala yang baik? Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua,
daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur perang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Kembali mengingatkan, berbeda-beda tetapi satu roh. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita semua. Oh, berbeda-beda, batu penjuru, patok kemah, busur perang, dan semua itu adalah hal yang penting. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Bukan berarti satu kurang jadi satu tidak penting. Tidak, semuanya adalah penting sekali. Semuanya mempunyai tugas masing-masing yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh, seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka. Dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Itu sudah sangat jelas bagi kita semua. Mereka berperang, mereka melakukan semua itu bukan karena mereka kuat gogoh, bukan karena mereka gagah kuat kokoh. Tidak, karena Tuhan menyertai mereka. Aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku sebab akulah Tuhan Allah mereka. Dan aku akan menjawab mereka. Itu pun yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kita. Bahwa ingat, kita sudah dijadikan kuat, yaitu dengan setiap hari kita dihajar oleh Tuhan. Kita menerima hajaran, ajaran, dan hajaran. Dan kita diselamatkan, yaitu apa? Dari kehidupan kita yang dulu, yang menyeret kita ke dalam kebinasaan. Tuhan sudah membawa kita kembali, yaitu apa? Kembali pada zaman dulu, di mana pada zaman dulu semua diajarkan duduk di bawah, di mana pada zaman dulu semua diajarkan setiap hari bergumul dengan Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, sebab aku menyayangi mereka. Dan benar, sekarang pun sudah dinyatakan itu, Tuhan menyayangi kita. Keadaan kita, keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku sebab akulah Tuhan Allah mereka dan aku akan menjawab mereka. Dan benar, sekarang pun kita dengan Tuhan Tuhan tidak lagi menghitung ulang-ulang. Kamu tuh dulu tanggal begini, jam begini, kamu bikin dosa ini, jadi kamu harus begini. Tidak, malahan seakan-akan tidak pernah ditolak oleh Tuhan. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan, kita harus mengucap syukur karena Tuhan sudah melupakan dosa dan kesalahan kita. Tuhan tidak lagi memperhitungkannya. Yang sekarang Tuhan perhitungkan adalah kebenaran yang kita lakukan. Kebenaran yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, agar Tuhan menjawab kita. Efraim akan seperti seorang pahlawan. Hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersuka cita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Semuanya bersuka cita karena Tuhan memberkati dan menyertai. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kembali pada itu, yang Tuhan Yesus mengingatkan kembali pada kisah Paulus di Filipus, kepala penjaga, di mana di situ Paulus mengatakan bahwa engkau dan seisi rumahmu. Tapi di situ diingatkan, jikalau dia dan seisi rumahnya juga bertobat, berbalik dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat mereka. Dan itu sudah terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Bersukacita dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Ingat, hati, jiwa bersukacita dari hati. Jikalau hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, terpancar kehidupan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, ada tertulis di dalam Amsal, jaga waspada agar dari hati terpancar kehidupan. Aku akan bersiul memanggil mereka dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Yaitu seperti yang sudah Tuhan tetapkan bagi jemaat Tuhan, bagi yang Tuhan kasih kawanan domba Allah. Itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Tuhan sudah bersiul memanggil mereka, yaitu Tuhan sudah panggil.
Tuhan mengumpulkan dan Tuhan membebaskan dari belenggu dosa. Sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka dan mereka akan kembali. Mengartikan itu, bahwa di saat kita terpisah dari kebenaran Tuhan sedetik pun, bahwa itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Jikalau kita mau hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita harus tetap mempunyai kerinduan kepada Tuhan. Dan itu pun pasti pernah kita alami, bahwa di saat satu kali saja kita tidak mengikuti apa yang Tuhan firmankan, akan merasa di tempat yang sangat jauh, akan merasa bahwa akan sangat rugi. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, tetapi mereka akan mengingat kepadaku, karena sudah terus menerus setiap hari dilatih, setiap hari diberikan makanan rohani. Saat satu hari stop, apa yang mau memenuhi kepuasan itu? Apa yang mau memenuhi kelaparan itu, kehausan itu? Dan Tuhan Yesus mengingatkan, ingat, harus selalu ada kerinduan dalam diri masing-masing orang. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon, sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil akan menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan, dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Mengartikan bahwa dipisahkan dari keinginan sendiri, dari Asyur. Mengartikan dari keinginan sendiri, kepentingan diri sendiri, hati sendiri, daging. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua, Tuhan bagi mereka yang dikumpulkan, yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, dikumpulkan oleh Tuhan Yesus, dan dibebaskan oleh Tuhan Yesus, adalah yang tidak lagi memikirkan untuk mengikuti keinginan mereka sendiri, apalagi mengikuti kedagingan mereka. Dan pada ayat 12, aku akan menguatkan mereka, dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, Tuhan yang menguatkan mereka. Mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus ingatkan, bermegah di dalam nama Tuhan. Bahwa bukan saya nih toh berdoa begini, saya berdoa terus Tuhan sudah jawab, bahwa saya sudah melakukan segala sesuatu hal yang benar, saya sudah senangkan hati Tuhan, memang Tuhan itu sayang saya gara-gara. Tidak. Bermegah di dalam Tuhan mengartikan membanggakan bukan diri sendiri, Tuhan. Bangga punya Tuhan yang setia, bangga punya Tuhan yang maha kuasa, bangga punya Tuhan yang tidak pernah melanggari janji-janjinya, menepatinya tetap selalu dan tepat pada waktunya. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, tetap yaitu apa? Tidak pernah berubah, selalu akan pada saatnya, tepat pada waktunya. Dan itu, bukalah pintu-pintumu hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah hai pohon-pohon terbantin Basan, sebab telah rata hutan yang lebat-lebat itu. Dan itu, bahwa dari pasal 9 sampai pasal 14 nubuat-nubuat tentang kedatangan Mesias pun, sampai pada pasal 11 ini, sampai pada pasal 10 ayat 12, mengingatkan bahwa sangat banyak janji indah yang Tuhan berikan. Tapi dari awalnya dimulai dengan hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel, maka pada akhirnya pun diakhiri dengan hukuman. Bukalah pintu-pintumu hai Libanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu, yaitu Roh Kudus yang mau membakar mereka yang berpikir bahwa mereka punya buah, mereka bisa menghasilkan hal yang baik, mereka punya segala-galanya. Merataplah hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras, yaitu apa? Merataplah bagi mereka yang masih tertinggal. Bertobatlah, bersedihlah, karena semua akan binasa jikalau tidak mau bertobat. Dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Dari pasal 11 ini mengingatkan kembali
bertobat dan berbaliklah. Jangan sampai kita masih punya kebanggaan akan apa yang dunia tawarkan. Pada akhirnya kita akan mendapatkan bagian di dalam dunia yang ditetapkan untuk dunia, yaitu kebinasaan. Dan itu yang Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua lewat firman pada malam ini. Bahwa itu yang Tuhan Yesus mengingatkan kembali, firman pada malam ini, apa yang Tuhan Yesus sudah nyatakan semua pada malam ini. Jangan sampai hanya dengar dari telinga kanan keluar dari telinga kiri. Jangan sampai itu hanya menjadi sekilas info. Jangan sampai menjadi angin datang dan pergi. Dan Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Tapi jadikan firman Tuhan bukan firman ini saja, tetapi dari dasar-dasar mula. Jangan sampai itu hilang. Bahwa Tuhan bukan memaksakan untuk kita menghafal, tapi minta tuntunan Roh Kudus agar kita mengingat bahwa benar yang Tuhan ajarkan adalah yang baik. Yang Tuhan ajarkan adalah yang untuk membuat kita bertumbuh di dalam Dia, untuk membuat kita makin menjadi terang, menjadi berkat. Dan Tuhan Yesus mengingatkan bagi kita pada akhir dari renungan malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, Roh Kudus menuntun kita untuk selalu melakukan kehendak Allah Bapa di surga sampai pada kesudahannya. Amin.